Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 12 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 14, ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pilihan.
tua itu kepastian, tapi dewasa itu pilihan. Begitulah kutipan bijak untuk menunjukkan bahwa hidup manusia senantiasa lekat dengan pilihan. Akan melanjutkan sekolah di mana, akan bekerja di mana, atau malah akan menikah dengan siapa, itu semua adalah pilihan-pilihan yang seringkali harus seseorang pilih. Ketika sudah memilih, maka pilihan yang telah diambil akan membawa pada konsekuensi tertentu. Begitulah hidup dan pilihan manusia. Saudara terkasih, gereja hari ini menunjukkan kepada kita bahwa cara mengimani Allah juga membutuhkan pilihan. Paulus di dalam kesetiaannya menunjukkan contoh bahwa dibutuhkan keberanian dan kesetiaan untuk terus menghidupi iman itu. Paulus di dalam tekanan dan tantangan dari orang-orang sebangsanya sendiri memilih untuk tetap mewartakan kabar kebangkitan Yesus walau tahu akibat yang harus ia terima. Dengan bijak Paulus menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mewartakan kabar kebangkitan Yesus. Karena imannya, Paulus mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan tugas kewajibannya sebagai Rasul Tuhan. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini juga membesarkan hati kita sebagai umat Allah. Yesus sendiri pada saat-saat terakhir sebelum penangkapannya juga memilih untuk mengingat dan mendoakan para murid, termasuk kita sekalian. Yesus memilih untuk mengingat para pengikutnya agar setia di dalam iman. Doa Yesus terus menjadi kekuatan gereja untuk bertahan melawan godaan di sepanjang sejarah gereja hingga sekarang ini. Doa Yesus menjadi penanda bahwa pilihan iman adalah sebuah cara hidup bagi kita sekarang ini. Dalam Kristus Tuhan, iman adalah jawaban manusia terhadap panggilan dan rahmat Allah. Semoga dalam hidup harian kita senantiasa mengambil pilihan yang terbaik dan tepat seturut iman kita akan Kristus. Hindarilah setiap godaan yang bisa membuyarkan iman kita. Semoga demikian. Amin.